Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sniper candle semua. Hari ini cukup banyak waktu, saya akan coba edukasi. Mungkin ini akan durasinya agak panjang karena akan saya bahas banyak hal di sini. Yang pertama, saya akan coba melakukan pembahasan arah harga supaya teman-teman lebih memahami lagi yang sering saya ucapkan mengenai arah harga. Saya akan coba terangkan secara trend line. Saya gambar garis ya, supaya teman-teman itu memahami. Kalau bingung mengenai arah harga, carilah yang gampang menurut teman-teman semua. Saya akan menggambarkan mengenai garis trend line. Kalau kita melihat garis trend line seperti ini, resisten ini tidak pernah menembus. Setuju ya? Tidak pernah menembus. Ini resisten semua yang saya gambarkan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan arah harga. Arah harganya turun ya. Namun di saat arah harga turun, itu kan ada kenaikannya juga, region-regionnya. Contoh adalah ini, di area sini. Ini kan terjadi kenaikan, tapi hanya sampai batas itu, sampai batas resisten yang ada di sini. Gitu. Itu adalah kenaikannya. Namun secara global, tadi sudah kita gambarkan bahwa arah harga tersebut turun. Sehingga teman-teman itu bisa melakukan open posisi reversal yang tidak sesuai arah harga kalau teman-teman memahaminya dan jauh dari SNR. Itu contoh. Area ini sudah di breakout. Bisa open posisi sini 3 menit gitu. Target profitnya adalah di sini, di resisten. Nah, karena masih agak jauh 3 menit. Contoh lagi, ini kan mulai turun lagi, kemudian terbentuk support lagi gitu. 2 menit, karena apa? Ada resisten. Itu adalah open posisi reversal. Sedangkan sebaliknya, apabila teman-teman semua itu memahami arah harganya, ya berarti open posisinya sesuai arah harga. Di break ini memang dekat nih, open posisi sell gitu. Namun di sini saya tidak sarankan ya. Mohon maaf nih, perjalanan saya rada ribut karena saya lagi di teras. Oke. Semoga teman-teman sudah bisa memahaminya. Nah, ini kita dapat posisinya di sini. Ini kan support, resisten. Yang membreakout ini. Sorry, saya besarkan. Ini yang membreakout secara bisa open posisi sini 3 menit. Kemudian ini lagi dapat lagi nih pembatalan harga tidak sempurnanya open posisi lagi di sini. Ini open posisi sesuai market. Jadi bukan open posisi reversal. Jadi saat open posisi hindari SNR. Area sini walaupun tadi ini sudah mulai di breakout, hati-hati karena ada support yang sangat dekat di sini, rawan. Di sini aman. Sell. Oleh sebab itu saya minta teman-teman itu bersabar untuk melakukan open posisi dan harus benar-benar memahami arah harganya sebelum menentukan titik konfirmasinya. Nah, di sini area sini kan terjadi penurunan nih, turun, naik lagi sampai di resisten, turun lagi. Namun di sini terhalang oleh ini, support yang ada di sini. Nah,
Bagaimana menentukan arah harganya? Nah, kita untuk di region tersebut harus mencari titik konfirmasinya yang benar-benar kuat. Nah, contoh ini. Wah, ini naik-naik terus ya gitu. Ini kan rejection, terkonfirmasi. Baiknya jangan open posisi dulu, teman-teman. Lihat lagi pergerakannya. Nah, ini naik harganya. Di sini targetnya 2 menit cukup gitu. Jadi open posisi itu harus kuat dan terkonfirmasi. Ini memang seringkali saya ucapkan salah satu indikator untuk melakukan open posisi naik. Kita open posisi sini buy, kok loss? Ya ini ada resisten. Ya jangan terlalu naif juga lah kalau deket resisten atau support. Resisten seperti ini langsung nge-buy gitu. Disinilah titik idealnya. Di sini rejection, terkonfirmasi, informasi naik. Ini kan lagi berangsur turun ya. Nah, inilah yang kuatnya untuk open posisi. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, itulah mengenai market ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Abang? Kalau ada yang bertanya, ini kalau kita bicara mengenai harga atau market global, ini masih turun. Masih turun ya. Karena apa? Karena resisten ini yang tadi saya buatkan garis trend line itu sama sekali belum pernah di breakout gitu. Sehingga harga ini masih turun. Namun kalau mau open posisi secara reversal silakan, tapi yang benar-benar terkonfirmasi kuat. Kalau ini support gitu ya, udah jadi support lagi, ngebuy, resiko teman-teman. Hanya itu alasannya, itu alasan yang sangat-sangat tidak kuat. Yang saya sarankan adalah di sini. Oke. Saat ini kita menemukan bahwa support itu support ya. Support ini belum ditembus atau di breakout. Walaupun secara market global itu turun. Nah, apakah market global itu akan diikuti ya oleh candle-candle yang akan berjalan ini? Ya kita lihat pergerakannya seperti apa. Kalau ternyata tidak terkonfirmasi, kita bisa melakukan open posisi yang sebaliknya dari market global. Terpenting terkonfirmasi. Oke. Terlihat sudah mulai di breakout secara body, namun tidak secara harga terendah. Harga terendah itu apa sih? Harga terendah itu adalah sumbu. Bisa dilihat harga terendahnya belum di breakout. Nah, ini dia belum di breakout. Secara body betul sudah di breakout, sehingga belum kuat untuk terjadi penurunan harga. Nah, ini secara body kan sudah di breakout. Jadi pahami juga sampai harga-harga terendahnya atau tertinggi dari market tersebut. Nah, saat harga terendahnya belum sama sekali di breakout, langsung terjadi support lagi tuh, teman-teman semua. Kapan Bang kita open posisi? Kita akan open posisi di saat benar-benar terkonfirmasi dengan kuat. Kita kan ingin open posisi yang mendapatkan profit. Kan intinya seperti itu. Nah, ini kan support sempurna ya. Ini adalah support sempurna. Naik. Bukan support sempurna. Itu bukan support sempurna.
karena A-nya turun, B-nya naik. Nah, ini kan supportnya belum sama sekali di breakout. Ya tunggu apakah benar dia akan di breakout, apakah menjadi reversal. Kita tunggu pergerakannya teman-teman semua, jangan buru-buru lah. Saya ingin sharing sesuatu hal yang baik buat teman-teman. Jadi tidak asal open posisi. Kalau mau open posisi sih ya mudah, tapi apakah open posisi itu akan mendatangkan profit? Itu yang paling pentingnya buat kita seorang trader. Nah, ini kan menjadi doji terkonfirmasi. Setuju ya, candlestick ini adalah konfirmasi dari doji. Namun apakah pertanyaannya kita langsung open posisi di situ? Ya mustahil, teman-teman semua. Karena apa? Karena ini masih ada support gitu. Ya tidak bisa. Nantilah, tunggu kita mendapatkan pendukungnya bahwa iya betul di breakout support tersebut. Nah, akhirnya kita bisa melakukan open posisi sell. Nah, market seperti ini kita harus benar-benar bersabar karena belum clear akan seperti apa arah harganya. Nah, menjadi support lagi nih. Apakah kita ngebuy? Ya enggak juga. Nanti ini kita edukasinya akan cukup lama yang saya tadi infokan. Perlahan-lahan saya ingin memberikan saat ini video edukasinya yang full ya. Mungkin agak berisik karena saya di teras, karena saya mau agak santai-santai lah. Nah, support menjadi resisten kembali. Kalau ini menjadi merah ya, menjadi resisten kembali. Apakah kita akan nge-sell? Ya kalau benar membreakout dan kuat untuk breakoutnya ya kita sell. Kalau enggak ya tunggu dulu. Nah kan, naik kembali menjadi rejection. Nah ini kita sudah mulai mendapatkan poinnya nih. Rejection ini dengan konfirmasi bearish tidak terkonfirmasi dengan kuat menjadi support kembali. Ini rejection ini kalau terkonfirmasi bullish nih dengan informasi naik membreakout ini kita bisa buy. Karena berkali-kali ingin terjadi penurunan harga ternyata belum berhasil turun. Nah, ini kan tuh membreakout ya, teman-teman semua. Oke, kita siapkan kalau benar-benar membreakout. Tapi kalau tidak membreakout, nanti dulu. Nah, ini kan nggak membreakout ya, teman-teman semua. Walaupun itu informasinya kelihatan, informasinya naik tuh gitu. Nanti dulu. Itu resisten yang di sebelahnya itu tidak di breakout secara body. Ini resisten, apalagi yang ini. Ya nggak bisa lah open posisi seperti itu. Belum. Kalau mau terjadi kenaikan itu belum terjadi kenaikan. Tunggu.
Nah, ini juga nggak membreakout ini candlestick yang ini. Ya, bersabar semuanya. Kalau kita melihat seperti ini, berarti di region ini mulai terlihat adanya suatu kenaikan harga di sini. Support. Semakin naik dia supportnya tersebut. Nah, sudah mulai terjadi kenaikan harga saat harga tersebut turun. Kita bisa open posisi buy di sini. Cukup 2 menit saja teman-teman semua. Karena di sini kita bertemu dengan resisten di sini. Target profitnya cukup dekat. Oleh sebab itu jangan taruh lama-lama. TP-nya di situ. Kita tetapkan ya, TP-nya ada di sana. Kalau teman-teman mau buy lagi di sini di bawah, itu sangat bagus. Di mana sih poinnya harga ini lagi beranjak naik? Di sini teman-teman semua. Nah, di sini harga itu beranjak naik. Ya. Beranjak naik dan yang membreakout itu informasinya adalah naik. Kita berhadapan dengan resisten. Oleh sebab itu open posisinya nggak usah lama-lama, 2 menit cukup gitu. Karena khawatir terjadi penurunan harga. Karena resisten kan itu menahan harga untuk turun. Untuk naik ya. Paham ya teman-teman semua. Nah, kenapa kita open posisi di situ? Di mana sih titik konfirmasi kita melakukan open posisinya? Kan kita tidak menemukan SNR ya. Nah, ini titik konfirmasinya teman-teman semua. Ini penolakan atau juga kita bisa sebut doji, tapi itu masih ada body ya. Nah, penolakan tersebut terkonfirmasi dengan ini candlestick bullish, informasinya naik. Nah, itulah titik konfirmasinya. Terpenting adalah kita sudah mengetahui bahwa harga tersebut sudah berangsur naik di area sini saat market global itu turun. Nah, ini yang disebut dengan kita melakukan open posisi, bisa disebut ini FTT kecil, namun ini adalah reversal untuk marketnya yang global. Nah, market global kan naik, turun ya tuh. Tadi kan kita sudah buat gambaran turun. Nah, disinilah market globalnya penurunan tersebut. Apakah dia akan membreakout market global atau tidak? Kita cek ya teman-teman semua. Harga tertinggi market global. Di situ harga tertingginya.
Ini adalah Marubozu ya. Ini adalah Marubozu yang membreakout harga tertinggi dari resisten. Kekuatannya sudah lemah. Standby terlebih dahulu. Standby ya. Saran saya sih standby. Berbeda halnya kalau dia di awal periode. Saya sebentar. Ini awal apa? Oh, ternyata di awal periode ya. Gelap, saya tidak terlalu kelihatan. Harusnya bisa itu kita open posisi di situ. Tidak apa-apa, teman-teman semua. Oke. Nah, ini berarti seperti apa sih marketnya? Banyak yang bertanya seperti itu. Saya buatkan garis trend line. Nah, inilah area di mana terjadi reversal. Harga itu mulai naik di situ. Posisinya ada di situ. Nah, sekarang ini harga sudah menjadi naik, teman-teman semua. Kenapa? Karena resisten ini sudah di breakout. Nah, ini kan harga berangsur naik ya. Di global juga, di global harga sudah naik. Nah, kalau seperti ini, kita akan coba menganalisa di mana kita bisa melakukan open posisi, apakah sesuai market global ataukah market regionalnya, atau kita mengambil retrace-nya. Untuk open posisi kita yang pertama, saat FTT downtrend terjadi perubahan arah harga, kita ngambil FTT-nya kembali. FTT apa? FTT uptrend yang sebelumnya downtrend. Kalau penjelasan saya mengenai arah harga bingung, teman-teman kembalikan ke 5 menit. Nah, kan harga berangsur naik nih, teman-teman semua. Ya, berangsur naik di mana? Di sini. Namun apakah kenaikan di region tersebut akan terus dan akan membreakout market globalnya? Nah, kalau kita lihat di seperti ini ada penolakan. Setuju ya? Tadi harga sudah mencapai di sini, akhirnya menjadi turun. Nah, tuh. Menjadi turun. Ayo kita analisa perlahan-lahan ya. Yuk, kita sekarang menganalisa bahwa harga ini naik ya. Tuh, sampai situ ya. Ini ada support di sini. Kesimpulan kita bahwa harga ini sedang naik untuk saat ini. Nah, batasilah support tersebut, teman-teman semua, yang merupakan penanda penghalang ya, maksudnya menghalangi untuk terjadi penurunan harga di sini. Nah, itu supportnya tuh. Nah, supportnya di breakout kembali. Apakah kita langsung sell di sini?
sabar ya, sabar, karena dia baru saja membreakout support yang ada di sebelahnya nih. Namun yang membreakout tersebut, walaupun kita bisa bilang ya, ini adalah doji, termasuk salah satu doji, ini adalah konfirmasinya harga tapi naik gitu. Kalau yang membreakout itu tidak sesuai dengan market, bukan market ya, sesuai dengan candlenya. Ini kan candle bearish merah, harusnya informasinya turun. Nah ini malah naik, ya itu berarti tidak kuat untuk membreakoutnya. Kita cari pendukung lagi untuk bahwa harga itu kuat untuk terjadi penurunan. Ini menjadi support sempurna nih teman-teman semua. Support sempurna, A naik, B naik. Apakah kita langsung nge-buy? Nah, nanti dulu kenapa? Ini resisten sudah menjadi 3-4 candlestick bearish. Jangan sampai hanya berdasarkan ini mendekati support, menjadi support kembali langsung nge-buy. Alasannya sangat lemah untuk seperti itu. Nanti dulu, ini lagi harga itu lagi tarik ulur ya antara penjual dan pembeli. Tunggu dulu. Oke. Naik. Beberapa kali saya bilang bahwa kalau kita bisa, salah satu pendukungnya adalah informasi harga itu berturut-turut ya, minimal 3 kali. Untuk kalau candle hijau berarti naik gitu. Namun catatannya adalah jauh dari SNR. Kalau dekat seperti di sini SNR ini, ya nggak mungkin dong kita langsung nge-buy. Nah tuh, nggak mungkin kita langsung nge-buy. Coba lihat. Nah, walaupun sudah 3 candlestick bullish tersebut informasi naik bertemu resisten tuh, lihat, menjadi resisten. Tunggu teman-teman, harga ini sedang naik, namun kenaikan tersebut saat ini sedang dihalangi oleh resisten globalnya. Tunggu kekuatan untuk naik, atau kita akan mengambil reversalnya. Kita lihat, kita akan dapat reversalnya, atau kita akan mengikuti dari market global yang saat ini adalah naik.
naik. Nah, informasinya naik semua nih. Ini cantik nih. Semoga akhirnya kita mendapatkan titik konfirmasi yang kuat untuk melakukan open posisi. Durasi sudah 30 menit, tapi nggak apa-apa ya. Yang namanya juga edukasi. Saya juga ingin memberikan edukasi yang full supaya teman-teman semua bisa memahami mengenai market. Saya akan tunjukkan yang disebut dengan RBS. Ini RBS, Resistance Become Support. Itu adalah RBS. Jadi resisten apabila sudah di breakout, fungsinya akan berubah menjadi support untuk menahan penurunan harga. Apakah RBS tersebut berfungsi dengan baik atau tidak? Ya, kita tengoklah di sini. Penolakan ya, di RBS itu terjadi penolakan. Untuk saat ini berarti RBS tersebut berfungsi ya untuk menahan penurunan harga. Nah, ini dia RBS-nya. Nah, kalau RBS tersebut di breakout, kita bisa open posisi reversalnya nih. Kalau di breakout, yang membreakout itu apa? Informasi dari candlestick-nya. Belum mau open posisi, Bang. Iya, belum mau open posisi saya. Harga terendah sama sekali belum diambil. Bagaimana saya mau open posisi seperti itu? Open posisi sell ya maksudnya ya. Nah, kita mau nge-buy, ini ada resisten, teman-teman semua. Ada resisten ya. Ini. Nah, loh. Malah akhirnya terjadi penolakan. Nah, penolakannya juga ternyata tidak terlalu kuat nih teman-teman, karena secara body dia tidak membreakout dari support. Apa yang kita harus lakukan? Ini permintaan dari
buyer dan seller kekuatannya ini masih sama-sama kuat teman-teman semua, sehingga apa yang kita harus lakukan, kita tunggu titik SNR-nya, apakah dia membreakout support, apakah dia membreakout resisten. Kita lihat dia membreakout kemana. Ini tidak ada ya, tidak ada membreakout kemana-mana nih. Belum. Ini area, kita masuk area permintaan antara buyer dan seller, ini sama-sama kuat ini. Yang membreakout informasinya turun. Apa yang harus kita lakukan? Berhubung yang membreakout informasinya turun, alangkah baiknya kita mencari doji atau support. Ya, mencari doji atau support. Berarti di sebelah ini sudah mulai dikalahkan. Nah, resistannya sudah mulai dikalahkan nih teman-teman semua. Kalau untuk yang lain-lainnya mungkin berani ya, buy gitu di sini. Kalau saya tidak ya, saya lebih senang memberikan edukasi yang tidak membuat teman-teman semua akhirnya wah kok kita ngikutin itu loss ya. Saya memberikan edukasi apa adanya dan memberikan edukasi yang menurut saya itu baik, karena saya menerapkan hal tersebut apa adanya. Nah, ini informasi turun-turun, biarkan saja sampai kita menemukan support lagi untuk mendongkrak kenaikan harga. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman semua, hindari berdagang di SNR. Oleh sebab itu saya tidak melakukan open posisi di sini, open posisi di sini, karena menurut saya itu konyol. Nggak apa-apa, orang-orang jago-jago nggak apa-apa. Saya membaca arah harga seperti ini untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa menerapkan ininya ya, pemahamannya, baik itu akan berdagang di jangka yang panjang di forex ataupun apapun juga ya. Saya mengedukasi di sini. Ini kalau
binari ini volatil, sehingga karena saya edukasinya di binari, jadi pembacaan saya harus pelan-pelan. Sedangkan kalau teman-teman melakukan perdagangan di forex, ini akan bisa terlihat jelas di mana pip-pip yang teman-teman bisa ambil semua. Kita mendapatkan pembatalan harga yang sempurna. Pembatalan harga sempurna, dan juga kita lihat ini adalah, kalau ini informasinya naik ya, yang candlestick yang berjalan ini berarti ini menjadi support sempurna. Kita tunggu ya, kita open posisi 2 menit. Saya akan ambil juga di 3 menit. Ini perdagangan kita yang terakhir. Kita lihat di 5 menit. Nah, di 5 menit ini sedang mengalahkan resisten. Ya. Sedang mengalahkan resisten, kita mendapatkan support. Informasi harganya naik. Ini juga menjadi suatu pembatalan harga sempurna. Semoga teman-teman tidak bosan ya, karena memang rencana saya video ini akan panjang. Dari awal saya sudah informasikan akan panjang, karena saya akan menerangkan detail-detailnya mengenai analisa market. Saran saya, pahami mengenai arah harga, kemudian tentukan titik konfirmasinya untuk kita melakukan open posisi. Ya. Janganlah, pesan saya, janganlah open posisi tanpa ada konfirmasi, sehingga itu akan membahayakan perdagangan teman-teman semua. Walaupun itu sudah kita baca arah harganya naik, teman-teman harus juga mendapatkan konfirmasinya. Karena walaupun sudah dibaca arah harganya itu naik, bisa jadi di situ terjadi retrace. Oleh sebab itu, carilah ya titik konfirmasi yang jelas. Berapa banyak tuh perdagangan yang kita dapatkan untuk hari ini, untuk sesi ini ya, dalam waktu 45 menit. Menurut saya cukup luar biasa ya. Kita mulai dari berapa tadi teman-teman juga lihat. Jangan dilihat nominalnya, lihatlah bagaimana cara kita melakukan analisa-analisa dan melakukan kompensasinya. Bukan kompensasi ya, melakukan open posisinya untuk melakukan OP. Ya. Semoga bisa dipahami mengenai analisa marketnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga abang-abang dan kakak-kakak semua di Sniper Candle dapat memahami bagaimana kita menganalisa market dan mencari titik konfirmasinya yang sesuai. Apabila tidak sesuai, kita boleh melakukan open posisi reversal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.